dengan apapun, mau pakai kapal Hercules, mau pakai kapal laut, yang penting Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, terima kasih sudah mengundang saya ke sini, terutama Perpustakaan Nasional. Perkenalkan, nama saya Heri Hendrayana Haris, nama populer saya Golago. Jadi saya dulu penulis, saya aktif di Gramedia, di RCTI. Kemudian tahun 2000 saya dedikasikan di Gerakan Literasi Nasional. Umur 11 tahun saya kehilangan tangan, saya amputasi. Nah, ayah dan ibu saya menyuruh saya membaca. Itu yang ingin saya bagikan ketika saya jadi duta baca. Hingga hari ini saya sudah menulis 126 buku. September nanti ada novel saya yang difilmkan. Nanti akan tayang di 21, diproduksi oleh Fajar Gross dari IDN Pictures, dan cerita itu tentang literasi. Jadi nanti mungkin bisa disarankan untuk nontonnya. Nah, 30 April 2021 saya diamanahkan untuk melanjutkan perjuangan Najwa Shihab. Alhamdulillah Pak Adi Bondar dari Kepala Pusat Analisis, Pak Denny, Pak Dedi, Pak Saripando mendorong saya karena saya awalnya menolak. Saya tidak secakap Najwa Shihab, Andi Noya dan Tantowi Yahya. Tapi ketika permintaan saya ke para petinggi Perpusnas, boleh tidak dengan cara saya mengacu ke Darurat Buku Indonesia, satu buku ditunggu 90 pemustaka, dan Pak Saripando mengatakan bahwa setiap pemustaka harus menghasilkan produk dan jasa. Saya ajukan Safari Literasi, program yang memang belum pernah dilakukan oleh siapa-siapa. Apa itu Safari Literasi? Saya datang ke daerah-daerah, menyapa pegiat literasi, pustakawan, mengaktifkan kepala-kepala dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten, karena beberapa masih menganggap kalau jadi kepala dinas perpustakaan dan kearsipan dibuang. Begitu ya Bu ya? Mungkin pernah dengar. Padahal sebetulnya Perpusnas ingin memaksimalkan potensi mereka. Nah, saya ditemani oleh Rudi Rustiadi sama Taufik Hidayat dan Daniel Mahendra dari Bandung, dilepas oleh Perpustakaan Nasional 18 Januari. Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Jadi ini etapa pertama, 80 hari Bu, 84 hari, 3 bulan meninggalkan anak istri, 40 kota, dan 200 titik kegiatan selama 84 hari. Modalnya madu lokal, madu dalam arti madu. Nah, ya, dan support istri tentu ya, support istri. Nah, di 200 kegiatan itu kami di sini sudah mencoba mengklasifikasikan itu. Kami fokus di usia 6, 12, 13, 19. Itu sekitar 22%, 29%. Mahasiswa 17%, orang tua sampai umur 60 tahun 13%. Nah, yang paling menarik, ketika saya belum jadi duta baca, perjalanan ini sekarang disupport oleh Perpusnas, kepala-kepala dinas, gubernur, bupati merespon dengan baik, terutama di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Mereka merasa mendapatkan berkah, ada utusan dari Perpusnas, sehingga mereka curhat. Kalau karakter Jawa, kedatangan kami itu hanya diminta pelatihannya saja. Mereka ingin agar saya melatih mereka menulis buku yang baik dan laku. Syukur-syukur difilmkan. Itu di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi di Bali Bu, Pak, itu fokusnya ke pariwisata. Bahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Downgrade Bu dijadikan bagian dari biro. Sementara kabupatennya masih ada kepala dinas. Bayangkan, saya mengunjungi Kabupaten Tabanan masih ada kepala dinas. Saya cari kepala dinas provinsi nggak ada karena di downgrade tadi. Itu Bali. Di NTB
gubernurnya menyambut kami, di NTT juga Bunda Literasi menyambut kami. Tapi yang sangat unik adalah masyarakatnya meminta semua ke saya. Padahal saya bukan decision maker. Pertama, mereka meminta saya melatih menulis. Kedua, mereka meminta gedung perpustakaan. Seklasifikasi SD, SMP itu minta kepada saya, Wagung tolong bangunkan perpustakaan. Perpustakaan kabupaten minta direnovasi, minta dana alokasi khusus. Saya sampaikan ke perpustakaan. Dan alhamdulillah perpustakaan nasional merespon dengan cepat. Minta motor perpustakaan keliling karena saya dibawa ke desa, Pak, di NTT, di NTP, dibawa ke gunung. Kalau naik mobil itu meleset sedikit ke jurang. Bukan ke hatimu, tapi ke jurang. Jadi perpustakaan desa minta mobil perpustakaan keliling. Kami diberi mobil oleh Perpustakaan Nasional, mungkin nanti ada gambarnya, mobil dinas yang dipakai dari Jakarta sampai Kupang itu mobil Kijang Innova 2008. Untung itu diturun mesin sehingga happy kita kesana happy. Alhamdulillah. Nah, ini dia Bu mobilnya. Jadi Taufik Hidayat dengan Dani Menteng di Bandung, giliran nyetir kalau di NTT NTB itu belokannya seperti ular kobra. Tapi alhamdulillah ini mobil mungkin Tuhan atau malaikat sudah ada di belakang mobil ini Pak. Jadi alhamdulillah nggak mau servis di Denpasar. Alhamdulillah. Ya lanjut. Nah, di dalam mobil ini kami membawa ribuan buku. 40 titik ada yang kita bagikan door prize. Jadi di setiap titik itu kita kasih door prize sehingga kalau ibu lihat, kalau ibu nanti datang ke NTT, ibu bisa melihat wajah anak-anak itu ketika diberi buku berseri-seri, sama seperti mereka mendapatkan mainan. Nah, satu mobil itu saya bilang ke Ludi, kayaknya kalau nanti safari lagi harus bawa truk. Isinya buku saja. Barangkali itu lebih asik lagi. Nah, di beberapa tempat yang kami lakukan itu, pertama, saya mendongeng kepada anak-anak TK. Kedua, melatih guru-guru PAUD yang tidak mampu membeli buku cerita bergambar. Saya latih dengan cara membuat buku cerita bergambar dari dus bekas. Kemudian memberi kesempatan kepada anak-anak untuk tampil teater, baca puisi, karena dengan cara seperti itu mereka mencari referensinya, mencari buku puisinya. Jadi kami tidak menyuruh mereka membaca, tapi menstimulus. Kedua, hal lainnya, kami meminta kepala daerah, kepala dinas agar berorasi literasi, sehingga masyarakat jadi tahu bagaimana wawasan kepala daerahnya dan happy, mereka senang. Nah, pelatihan secara terbuka ada di taman, ya, karena mohon maaf Bu Pimpinan, karena ada yang malu menunjukkan ruangannya. Saya bilang ke mereka, jangan bilang gedung merusak, tapi kalau di luar lebih happy gitu. Jadi harus jangan merendahkan diri. Gitu. Nah, lanjut. Nah, karakteristiknya tadi ya, pemustaka cenderung memiliki karakteristik yang haus akan ilmu kepenulisan. Di Bali, Pemda tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, lanjut. Dan mobil dinas sudah. Nah, permasalahan Bu yang saya coba analisis, saya coba sampaikan di sini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan di kajian kita. Pemda belum merespon positif, ini hampir sama dengan yang tadi dipaparkan oleh Pak Dr. Santoso. Belum merespon Undang-Undang Nomor 43, dan yang paling bukan saya sebut celaka, yang paling utang konstitusi Bu, sudah 5 tahun Undang-Undang Nomor 3 tentang sistem perbukuan, belum ada satupun yang membuat perda. Ini hulu nih Bu, termasuk saya sebagai penulis. Hulunya, kalau saja Undang-Undang Sistem Perbukuan itu direspon dengan baik, ada payung hukumnya, barangkali ekosistem perbukuan di daerah jadi semua tidak tergantung ke Jawa. Penulis lokal, kalau mau nyetak harus ke Jawa, karena murah di Surabaya, di Jogja. Saya ngirim buku ke sana, satu buku 150.000.
Tapi kemarin saya ke JNE 10 kilo saya kirim harganya 60.000. Saya kemarin mengirim buku ke NTT 100 kilo jadi 600.000. Kasihan istri saya, Bu. Karena ya istri saya harus isiin dana apresiasi dari Perpustakaan Nasional dibagi 2. Iya. Jadi nanti harus mikirin itu. Memang murah. Berapa? 20 kilo ya? 60.000 ya? 10 kilo 60.000. Saya sedang mendekati Angkasa Pura, ada teman saya di sana komisaris, mudah-mudahan bisa kargonya bisa murah. Ibu telepon aja Bu, komisaris Angkasa Puranya ya Bu. Ya, atau Garuda. Vicky Sakari teman saya di Angkasa Pura. Mudah-mudahan ya Bu. Nah, kemudian perpustakaan daerah belum semua berstandar nasional. Pustakawan-pustakawannya harus diupgrade Bu, kadang-kadang mereka gaptek. Perpustakaan nasional sudah memberikan sarana-prasarana internet, misalnya wifi, tapi pustakawannya masih gagal, terutama di daerah-daerah Bu. Mereka sudah ada misalnya tadi di library ya, tapi varian-varian programnya belum paham tentang podcast misalnya, tentang TikTok, di mana generasi Z sekarang kesana larinya hijrah. Bagaimana TikTok itu misalnya resume novel misalnya, captionnya dengan caption quote-quote di buku itu. Nah, pustakawan-pustakawan sana harus update itu. Tingginya minat baca, namun rendahnya distribusi dan akses buku itu di NTB, NTT. Kemudian perpustakaan sekolah didominasi buku pelajaran. Kalau saya datang ke perpustakaan sekolah Bu, kalau di Jawa itu saya diwawancara oleh anak SMP punya podcast. Di Jawa itu, kalau di NTB, NTT, Pak Tulaga untuk proposal, tolong faksi gitu. Dan sebagainya. Baik Bu, saya sampaikan ke Pak Salipano, ke Pak Joko. Nah, jadi itu perbedaannya. Mereka mengeluhkan dana BOS selalu didominasi atau disarankan untuk buku pelajaran. Sementara siswanya pengen novel Bu, pengen how to, pengen buku-buku K-pop. Drakor Bu, Ibu nonton drakor ya? Iya. Nah ini, tadi juga disinggung. Saya salah satunya mengacu kurangnya penulis lokal. Maka saya ke daerah-daerah itu melatih. Kalau misalnya ada yang berminat, saya lembur Bu sampai jam 2 malam. Ini asisten saya kerepotan, udah semua masuk istirahat. Kapan lagi kita ke daerah ini? Saya lembur. Karena saya tolong sediakan ayam bakar aja. Happy Bu, happy. Kemudian duta baca daerah belum diaktifkan secara maksimal. Jadi ketika saya ke beberapa daerah, saya ditemaninya oleh kepala dinas perpustakaan, oleh pustakawan, bahkan ditemani oleh Bunda Literasi di NTB, di NTT. Tapi duta baca daerah mungkin belum diselenggarakan di sana. Atau juga mungkin sibuk. Nah itu, guru dan dosen belum maksimal menulis buku di luar buku ajar. Itu kendala-kendalanya. Nah, darurat buku, satu buku ditulis 90 orang. Kemudian saya dengan teman-teman di NTB, saya membuat hibah buku untuk Indonesia. Dibuka kesempatan penerbit Gramedia, Elektroputindo, Mijang Group, Sip Publishing, siapa lagi dulu? Gong Publishing, Agromedia. Kemarin saya ambil sekitar 6 koli dari Agromedia. Nanti Mijang Group juga ngasih. Nah, istri saya langsung ampun, kata istri saya, karena nanti ongkos kirimnya. Nanti saya minta ke Perpusnas atau saya bilang besok dengan mendapat, mudah-mudahan ibu pimpinan bisa. Istri saya nonton ibu sekarang. Oke, jadi hibah buku ini. Kemarin saya kirim 100 kilo, nanti ke kota-kota lain. Nah, program kerja saya Bu sekarang, ini mohon maaf, APBN, saya kan 12 titik selama 1 tahun. Jadi 12 titik itu APBN. Itu tidak cukup untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat. Kita selalu dihakimi budaya baca kita rendah. Padahal yang terjadi adalah distribusi buku Bu yang tadi, ya, dan akses ke perpustakaannya. Nah, maka saya biasa paling literasi ini. APBN support, APBD support, istri saya support, komunitas support, lembaga pendidikan support. Sambil mereka menyindir saya,
masa sih masih disupport oleh kami, harusnya disupport full oleh negara. Nah, nanti silakan safari literasi ini dipertimbangkan. Nah, outputnya Bu, di beberapa tempat sekarang safari literasi teman saya sudah dengan teman-teman sudah menerbitkan 6 buku. Memang masih kisah inspiratif, konten-konten lokal, nanti akan terbit lagi 4 buku dan akan seterusnya jika saya masih dipercaya oleh negara. Jadi saya akan meminta misalnya ada petani yang sukses dengan cara menanam cabai, success story-nya harus dituliskan. Insya Allah nanti akan ada. Nah, yang paling kejutan nih Bu, alhamdulillah Duta Baca se-Indonesia malu melihat saya nulis buku sendirian. Akhirnya Perpusnas Press menerbitkan buku Saatnya Duta Baca Bicara. Jadi Ibu nanti bisa membaca suka duka duta baca dari luar Jakarta, luar daerah, dengan judul Saatnya Duta Baca Bicara. Nanti diterbitkan oleh Perpusnas Press, Juni diluncurkan. Edit Piono mungkin nanti bisa menambahkan. Buku yang kedua, ini semua anggota ya nanti dibagi ya. Nah, yang kedua, saya dengan Pak Adil Bondar itu memfasilitasi penulis yang aktif di taman bacaan, pegiat-pegiat literasi. Mereka kurang difasilitasi, tidak mendapatkan publisitas dari media massa, maka terbitlah Leksikon Gerakan Indonesia Menulis. Jadi akan diluncurkan oleh Perpusnas Press 2 buku yang terkait dengan Gerakan Indonesia Menulis ini. Nah, agenda selanjutnya Ibu yang mohon dipikirkan, dibantu. Pulau Rote, besok saya berangkat dengan Yayasan Pendidikan Sama. Mas Gong datang ya 23 Mei, 4 Juni, latih masyarakat di Pulau Rote. Kata saya, naik kapal laut apa pesawat tapi bukan Emirat ya. Oke lah, nggak apa-apa. Pakai maskapai dalam negeri kata saya. Oke. Nanti tanggal kegiatan kedua Kalimantan Timur 20 Juni, 27 Juni ini APBD, Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian 1 Juli, 14 Juli Sumba Alor Sabu dengan Dinas Perpustakaan Provinsi NTT dan Ibu Juli Laiskodat. Ibu Juli Laiskodat itu mensupport, gua mau ke mana? Disupport tuh Bu. Ini sediain. Jadi APBD yang refocusing itu Ibu Juli support. Lalu Maluku dengan dana APBD Dinas Perpustakaan Provinsi 18 Juli 25 Juli. Merauke ini APBN, kegiatan Duta Baca Indonesia. Maluku juga APBN ya. Maluku APBN plus DPRD. Jadi kalau saya datang oleh APBN Bu, itu cuma 3 hari. Nah ini mohon dibantu karena Ibu tahu ya, misalnya kalau berangkat tanggal 1 atau pulang tanggal 3. Nah kadang-kadang ketika saya datang ke daerah Maluku, daerah minta Bu, kampung-kampung minta. Sementara jatah saya cuma 3 hari. Nah, maka di sini kerjasamanya antara APBN 3 hari, sisanya disupport oleh kadang-kala kampus, kadang-kala komunitas. Jadi saya bilang APBN cuma 3 hari. Gimana? Kata mereka, Mas Gong bisa tidur di rumah saya nggak? Bisa, kata saya itu. Nah itu juga mohon dipertimbangkan agar saya bisa maksimal gitu. Bagaimanapun saya butuh tidur yang nyenyak, gitu ya, supaya sehat, supaya panjang umur, supaya saya bisa pulang ke rumah. Merauke juga dana APBN dan APBD. Nah ini yang paling saya tunggu dan saya masih bingung. Safari literasi 3T, terdepan, terluar, satu lagi apa? Terdepan, terluar, terdalam. Tertinggal. Tertinggal ya. Nah misalnya daerah Pulau Kalimantan minta, daerah Tual minta. Nah saya pengen sekali itu Bu, dengan apapun, mau pakai kapal Hercules, mau pakai kapal laut, yang penting jelas gitu. Dan ingin sekali saya membagikan pengalaman-pengalaman melatih mereka menulis. Nah ini yang belum bisa saya fungsikan program 3T ini. Terima kasih Bu sudah mendengarkan program saya. Bapak Ibu semua, Pak Joko, Pak Adin, tim Perpusnas, Ibu Pimpinan, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.